Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari Saleh dengan NIM 2001020404297. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membacakan materi yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Dan di sini ada 3 materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Yang kedua, sumber hukum ekonomi Islam. Dan yang ketiga, harta dan kepemilikan dalam Islam. Langsung saja memasuki ke materi yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait ekstensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. Namun, sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para ekonomi barat pun sudah mulai mengakui ekstensi dari ekonomi Islam sebagai suatu ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia, di mana ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Di samping sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat. Ada banyak pendapat dari seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengatakan ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif. Makna sistem ekonomi alternatif di sini adalah sistem ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif pilihan selain sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat pula karena memosisikan sistem ekonomi Islam hanya sebagai sistem ekonomi pilihan atas kegagalan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sementara ada pula yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi pertengahan. Pendapat ini menempatkan sistem ekonomi Islam berada pada posisi di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun pendapat ini pun kurang tepat karena memosisikan sistem ekonomi Islam layaknya sistem ekonomi tambal sulam atas kelemahan yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Terakhir, ada yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi solutif. Inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu dengan memosisikan sistem ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat sistem ekonomi konvensional baik kapitalis maupun sosialis dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat. Dawam Roharjo memilah istilah ekonomi Islam ke dalam 3 kemungkinan. Pemaknaan pertama yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Nah, sedangkan permaknaan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga, wilayah tersebut yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan 3 pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Menurut Matt Welly, yang membedakan antara Islam dengan agama lain adalah
ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya terkait masalah ibadah ritual, namun turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya. Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat hal tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam. Nah, secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya. Harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, baik agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Memasuki materi yang kedua, yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi, dan fundamental. Pengertian Al-Quran adalah sebuah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi melalui perantara malaikat Jibril. Dr. Subhi As-Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Adapun Muhammad Ali As-Sobani yang mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Dan yang kedua ada hadis dan sunnah. Dalam konteks hukum Islam, sunnah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup, mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan teladan. Sunnah sebagian besar didasarkan pada praktik normatif masyarakat di zamannya. Sunnah mempunyai arti tradisi yang hidup pada masing-masing generasi berikutnya. Suatu sunnah harus dibedakan dari hadis yang biasanya merupakan cerita singkat yang pada pokoknya berisi informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, atau informasi yang mengenai sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, hadis adalah sesuatu yang bersifat teorik, sedangkan sunnah adalah pemberitaan sesungguhnya. Nah, perbedaan antara hadis dan sunnah ini tidak perlu diperdebatkan karena secara substansi keduanya adalah sama. Hadis dan sunnah ini hadir sebagai tuntunan pelengkap setelah Al-Quran dan menjadi pedoman hidup umat muslim. Nah, dalam setiap tingkah lakunya menjadi sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan dalam ilmu ekonomi Islam. Hadis dapat menjadi pelengkap serta penjelas mengenai hukum ekonomi yang masih bersifat umum maupun yang tidak terdapat dalam Al-Quran.
Hadis dan sunnah merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi acuan setelah Al-Quran. Oleh karena wahyu yang terdapat dalam Al-Quran sebagian besar masih bersifat lex generalis, sedangkan harus dijelaskan oleh hadis dan sunnah yang bersifat lex specialis. Keduanya saling melengkapi dan menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan suatu hukum. Yang ketiga ada ijma'. Ijma' sebagian sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunnah dan ijma' terletak pada kenyataan bahwa sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Sedangkan ijma' adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dan penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat yaitu ijtihad dan qiyas. Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Nah, pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai pada proses penafsiran dan penafsiran kembali dan sebagian pada dedukasi analogis yang penalaran tetap ketika asas-asas hukum telah ditetapkan secara sistematik. Hal itu kemudian digantikan oleh qiyas. Terdapat bukti untuk menyatakan bahwa kebanyakan para ahli hukum dan ahli teologi menganggap qiyas sah menurut hukum, tidak hanya aspek intelektual tetapi juga dalam aspek syariat. Nah, menurut para ahli hukum, perluasan undang-undang melalui analogi tidak membentuk ketentuan hukum yang baru, melainkan hanya membantu untuk menemukan hukum. Qiyas menurut ulama usul fikih adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Nah, mereka juga membuat definisi lain. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya. Karena adanya persamaan ilat hukum, dengan demikian qiyas penerapan hukum analogi terdapat hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Memasuki materi yang ketiga yaitu harta dan kepemilikan dalam Islam. Konsep mengenai harta dan kepemilikan merupakan salah satu pokok bahasan yang penting dalam Islam. Harta atau dalam bahasa Arab yang disebut dengan al-mal, secara bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Nah, sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan bahwa harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama usul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu, dan hal itu terutama menyangkut yang konkret. Nah, menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. Yang pertama yaitu unsur an-niyah, dan yang kedua yaitu unsur urf. Unsur an-niyah berarti harta itu berwujud atau kenyataan atau a'yun. Sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak hanya disebut harta, akan tetapi termasuk milik atau hak. Nah, sedangkan unsur urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia.
Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun ma'nawiyah. Dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat 5 maqasid syariah, yang salah satu diantaranya adalah al-mal atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah Ta'ala, sedangkan dan juga manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya. Harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 sampai ayat 3 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.